Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh apoteker di seluruh Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berpartisipasi di dalam webinar yang diselenggarakan oleh PPIAI. Dan kita semuanya prihatin bahwa pada saat ini kita sedang mengalami atau sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, apoteker Indonesia tentunya harus berkontribusi di dalam menanggulangi maupun juga mencegah penyebaran COVID-19. Karena itulah PP Ikatan Apoteker Indonesia berusaha untuk menyediakan berbagai kegiatan dan salah satunya adalah webinar ini. Webinar ini merupakan kegiatan PPIAI menjawab informasi di tempat masyarakat. Dan hari ini adalah webinar yang kedua dari serial webinar IAI yang akan mengambil dua topik, yaitu tentang jenis dan manfaat atau fungsi APD atau alat pelindung diri, serta pharmaceutical care, pengendalian infeksi dan pencegahan COVID-19. Dan teman-teman apoteker Indonesia, hari ini hadir bersama kita dua narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kompetensinya, yaitu nanti akan ada apoteker Lucy Noviani yang akan menyampaikan tentang jenis dan fungsi APD. Kemudian nanti ada apoteker Profesor Dr. Kerry Lestari yang akan menyampaikan tentang pharmaceutical care, pengendalian infeksi dan pencegahan COVID-19. Namun demikian, kita akan mendengarkan dahulu sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Apoteker Nurul Falah Idipariang. Sekaligus nanti beliau akan menyampaikan kegiatan-kegiatan IAI selama masa pandemi COVID. Kepada Bapak Nurul Falah Idipariang, kami persilahkan. Terima kasih Apoteker Profesor Zulis selaku moderator. Selamat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan saudara sekalian di seantero negeri ini selalu sehat dan tetap semangat untuk membantu masyarakat Indonesia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mohon maaf karena semestinya saya menyampaikan pengantar ini pada saat webinar yang pertama pada Senin kemarin, tetapi Allahu Akbar, pesertanya over 1000, sehingga saya terpental dan tidak bisa masuk lagi, sehingga baru sekaranglah saya berkesempatan untuk menyapa sejawat sekalian di seantero tanah air. Para narasumber yang saya hormati, Apoteker Profesor Kerry dan Apoteker Lucy Noviani, dengan sabar sebentar karena saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia dalam masa wabah COVID-19 ini. Saya mulai slide yang pertama. Saudara sekalian, ini beberapa aksi IAI dalam rangka kewaspadaan COVID-19. Kita yang pertama kali adalah melakukan pembentukan satuan tugas penanggulangan COVID-19. Nanti di slide itu saya jelaskan personaliannya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan edukasi kepada pasien atau masyarakat. Diawali sebetulnya dengan pembuatan SOP pelayanan pasien, pelayanan pelanggan selama masa KLB COVID-19. Alhamdulillah SOP ini diadopsi oleh Satgas dalam bentuk protokol yang diterbitkan oleh gugus tugas COVID-19 yang diketuai oleh Kepala BNPB.
Dan sekarang sudah kita edarkan kepada seluruh apoteker-apoteker di pelayanan melalui hierarkis pengurus daerah dan pengurus cabang. Mudah-mudahan sekalian sudah menerimanya. Namun kalau belum menerimanya, itu juga kita publish di webnya iai.id. Ya. Lalu setelah itu kita juga membuat media edukasi berupa seperti kalender meja. Jadi ini contohnya, sehingga apoteker-apoteker di dalam melakukan kegiatan edukasi tidak perlu aktif seperti biasanya terjun ke masyarakat, tetapi bagi pengunjung apotek bisa diedukasi menggunakan edukasi bentuk kalender ini yang mudah sekali untuk kita laksanakan, tinggal bolak-balik seperti kalender meja yang ada, tetapi isinya adalah edukasi COVID untuk masyarakat. Kemudian kita juga membuat panduan praktis tata laksana COVID-19 untuk apoteker. Sudah cukup lama, tetapi masih dalam proses editing. Insya Allah barangkali minggu depan sudah bisa naik cetak dan kemudian akan kita kirimkan secara hierarkis melalui PD dan PC untuk disampaikan pada teman-teman apoteker yang praktek. Ini juga soft copy-nya, insya Allah nanti pada saatnya akan tersedia di webnya IAI. Kemudian selain itu kita juga melakukan pembuatan media edukasi berupa poster, nanti contoh-contohnya saya sampaikan di bawah. Kemudian tadi pada saat pembuatan panduan praktis tata laksana COVID, itu para penyusunnya antara lain adalah Apoteker Ellen Wijaya, Apoteker Profesor Dr. Zulis Ikawati, kemudian Apoteker Dr. Anda Retnosari Andrajadi, MS PhD, Apoteker Ika Puspitasari, SSD, MSc PhD, dan juga Apoteker Lucy Noviani, dengan editor sejawat kita Apoteker Pri Sarnianto. Kemudian yang kedua, kita melakukan program solidaritas kemanusiaan apoteker Indonesia berupa penggalangan donasi, kemudian pembagian APD, antiseptik, dan obat-obatan kepada apoteker melalui pengurus daerah IAI di seluruh Indonesia. Dan kita baru mengirimkannya kemarin bekerja sama dengan Ensoval. Nanti foto-fotonya ada di belakang slide saya. Kemudian juga kita membagikan makanan dan minuman untuk para pekerja yang terdampak COVID-19. Subhanallah, kita punya tim di pusat ini yang solidaritasnya sangat tinggi, sehingga saya secara khusus berterima kasih pada Bendahara IAI, sejawat Apoteker Ellen Wijaya, yang masaknya di rumah beliau dan dibagi-bagikan oleh apoteker-apoteker muda. Fotonya nanti ada di belakang. Kemudian yang terakhir adalah serial penyelenggaraan webinar ini untuk para apoteker. Seminar online ber-SKP 2, kita insya Allah dilaksanakan 2 kali seminggu. Dan saya berterima kasih kepada Glexo yang berkenan memfasilitasi sampai dengan minggu ini. Selanjutnya nanti kita masih tetap bekerja sama juga dengan Glexo, tetapi kita sudah memiliki register Zoom yang insya Allah pada saat yang akan datang kita akan menggunakan register Zoom. Mungkin juga kapasitasnya lebih banyak dengan register Zoom tersebut. Saudara sekalian, ini terima kasih. Ya, di dalam personalia Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia diketuai oleh Profesor Dr. Apoteker Eri Lestari MSI, Wakil Ketuanya adalah Dr. Andes Apoteker Andi Prazos, Sekretarisnya Apoteker Novendri SSI, Bendaharanya Apoteker Dr. Anda Ellen Wijaya, kemudian bidang donasi Apoteker Susmaryati MM, bidang logistiknya Apoteker Pre Agusta Siswantoro, bidang tugasnya Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati, yang bidang webinarnya adalah Apoteker Lucy Noviani, dan bidang humasnya adalah Apoteker Tresnawati. Lanjut, ini adalah contoh kalender edukasi
Jadi yang tadi saya bolak-balik ini, jadi mudah sekali, sekalian apoteker seluruh Indonesia. Ini juga ada edisi soft copy-nya, jadi kalau yang tidak kebagian hard copy, soft copy-nya bisa di print, atau kalau PD atau PC, atau himpunan seminat memiliki kelonggaran dana untuk bisa diprintkan kepada setiap apoteker sekalian. Ini juga satu hal yang bagus sekali, memudahkan para apoteker untuk mengedukasi pasien-pasien yang datang di tempat pelayanan. Kemudian isinya adalah seperti yang tercantum di bawah. Kemudian kita lanjut ke penerbitan poster juga kita lakukan, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poster. Ini contoh-contoh poster yang kita terbitkan dan kita kirim ke daerah, ada juga dalam bentuk soft copy-nya. Silahkan sekalian bisa pasang di area-area yang strategis, bisa dilihat masyarakat di tempat pelayanan maupun di tempat lain untuk ikut serta kita berperan melawan COVID. Jadi ada poster penggunaan masker, pembersih tangan, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian kapan harus mencuci tangan, kemudian menjaga kesehatan selama di dalam perjalanan, ada jaga jarak, ada hati-hati menggunakan kloroquine, dan juga mengganti jabat tangan guna mencegah pandemi. Selanjutnya, ini adalah penggalangan dana pada slide berikutnya. Alhamdulillah, solidaritas kemanusiaan ini sampai sekarang kita sudah mendapatkan 42 juta lebih. Mudah-mudahan saudara sekalian yang memiliki kelonggaran dana bisa disalurkan melalui PPIAI, dan kita terus juga melakukan upaya-upaya agar kita bisa mendapatkan dana yang cukup untuk kita bagi-bagikan kepada teman-teman saudara kita yang praktek maupun juga kepada yang membutuhkannya lainnya. Selanjutnya, ini adalah gambar kemarin, kita baru saja menyerahkan bantuan dan distribusinya ke seluruh Indonesia, alhamdulillah dibantu oleh Ensopal, sehingga kemarin adalah kami melakukan distribusian. Saya beserta apoteker Ellen yang berkesempatan untuk hadir ke Ensopal mendistribusikan barang-barang yang itu adalah contoh-contoh yang di-display. Di balik itu masih ada lagi, sehingga kita kemarin membentangkan spanduk Apoteker Indonesia bersama Ensopal melawan COVID-19. Terima kasih pada teman-teman di Ensopal yang telah bekerja sama dengan kita dalam rangka pendistribusian. Dan memang sebagai catatan untuk pengurus daerah yang sekarang hadir, terutama yang di daerah Papua, kemudian Manado, kemudian Maluku Utara, kemudian satu lagi Kaltara, itu kebetulan frekuensi penerbangannya sangat berkurang, sehingga kemungkinan bisa dikirim melalui laut, jadi dapat bersabar sebentar. Sama seperti kami kemarin mendapatkan masker juga dari Kalimantan Barat, dari Pontianak, atas budi baik Ketua PD Kalimantan Barat, Ibu Apoteker Yeni, yang menolong kami membeli masker dari perusahaan yang berada di Pontianak, dan ternyata juga tidak bisa dikirim melalui udara. Dan alhamdulillah sudah kita terima, dan pada saatnya nanti tahap kedua masker juga akan kita distribusikan ke seluruh daerah. Selanjutnya mari kita lihat foto-foto yang sudah kita lakukan. Ini ada apoteker Yoga, apoteker Anwar, dan apoteker Aul yang ke lapangan bersama apoteker senior, apoteker Ellen, dan apoteker Susmaryati membagikan makanan yang dimasak di rumahnya apoteker Ellen kepada ojek yang pangkalan, kemudian juga ada supir taksi, kemudian juga siapa saja yang membutuhkan yang pada saat itu didatangi oleh tim bantuan ini. Jadi saya terenyuh sekali sekalian di kala seperti ini hadir saudara kita yang memiliki dedikasi tinggi untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Selanjutnya saudara sekalian, alhamdulillah ini di slide berikutnya cursor saya masih. Nah, ini adalah alhamdulillah beberapa testimoni dari sejawat-sejawat yang sempat hadir di media sosialnya IAI.
mereka juga senang dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita dukung terus solidaritas kemanusiaan ini dengan menyisihkan sebagian harta untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Menjelang terakhir, ini adalah slide webinar. Insya Allah, selama masa COVID ini PPIAI bekerja keras untuk tetap menjaga perolehan SKP pembelajaran bagi sekalian yang praktek. Dan di awal-awal tentu karena kita sedang pandemi COVID, materinya adalah yang terkait COVID-19. Setelah itu nanti materi-materi yang seperti biasanya sesuai dengan kompetensi saudara sekalian juga akan insya Allah akan kita suguhkan kepada saudara sekalian, sehingga untuk tahun ini perolehan SKP saudara sekalian tidak akan sulit untuk mendapatkannya karena tersedia baik melalui webinar. Dan kalau saudara sekalian yang tidak sempat mengikuti webinar karena mungkin waktunya tidak tersedia atau mungkin tidak bisa masuk karena jaringannya terbatas, saudara sekalian masih tetap dapat melakukan mengikuti webinar ini, tetapi tidak live seperti sekarang, yaitu melalui www.apoteker.or.id. Nanti di sana saudara sekalian akan mendapatkan 2 SKP dan akan tayang seminggu setelah webinar. Jadi kalau dilihat sekarang belum ada di sana, sabar saja. Nanti semuanya setelah 1 minggu setelah webinar, insya Allah akan ada di sana, sehingga jangan khawatir. Kalau perolehan SKP 150, kemudian pembelajarannya sekitar hampir 50%, taruhlah 70, kemudian 1 tahun berarti kira-kira itu dibagi 5, maksimalnya barangkali 15, insya Allah akan didapatkan dari webinar-webinar ini di tahun 2020. Dan nanti kalau sudah tidak ada wabah COVID, CPD seperti biasanya juga akan dilangsungkan. Saudara sekalian, demikian pengantar saya. Saya berdoa mudah-mudahan saudara sekalian selalu dimudahkan semua urusannya dan juga selalu sehat dan rezekinya berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Apoteker Profesor Zulis. Silakan.